Lionel Messi jalani debut, Kylian Mbappe bawa PSG menang. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 2-0 lawatannya ke markas Stade Reims Auguste Delaune Stadium dalam laga pekan keempat Liga 1 Prancis Senin dini hari. Lionel Messi mendapatkan debutnya dalam pertandingan ini. Pertandingan berjalan sangat ketat bagi kedua tim, namun Kylian Mbappe kembali menjadi penentu kemenangan PSG melalui 2 gol yang berhasil dicetaknya. Striker muda yang disanter kabarnya bakal pindah ke Real Madrid ini membuka keunggulan PSG saat laga baru berjalan 16 menit. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Angel Di Maria. Setelah 45 menit pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk tim tamu, babak kedua berjalan lebih baik bagi PSG. Kylian Mbappe berhasil menambah keunggulan timnya pada menit ke-63. Memaksimalkan umpan Achraf Hakimi, Mbappe berhasil menggoyak jala gawang tim tuan rumah untuk kedua kalinya. Kedudukan 2-0 akhirnya menjadi hasil akhir dari pertandingan ini. Kemenangan ini memperpanjang tren positif PSG yang hingga kini selalu meraih kemenangan di Liga 1 Prancis dan berada di puncak klasemen dengan nilai sempurna 12 poin dari 4 pertandingan. Tidak hanya memperpanjang tren positif yang sempurna, momentum PSG meraih kemenangan pada laga pekan keempat ini juga menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Pemain asal Argentina itu akhirnya mendapatkan debutnya bersama Les Parisiens. Mantan pemain Barcelona itu duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai. Setelah PSG berhasil unggul 2-0 berkat 2 gol yang dicetak Kylian Mbappe, Mauricio Pochettino pun memasukkan Lionel Messi ke lapangan. Tepatnya pada menit ke-66, Lionel Messi masuk lapangan menggantikan Neymar. La Pulga julukannya bermain cukup baik untuk ukuran laga debut di Liga Prancis. Messi belum memberikan ancaman serius ke gawang tim lawan dalam pertandingan debutnya bersama PSG. Pemain asal Argentina itu tampak masih beradaptasi dengan permainan tim barunya. AC Milan versus Cagliari skor 4-1. AC Milan sukses menghajar Cagliari dengan skor telak 4-1 kala kedua tim bertemu dalam partai Serie A kedua yang digelar di San Siro Senin dini hari. 2 dari 4 gol kemenangan Milan dicetak oleh Oliver Giroud, salah satunya lewat titik penalti. 2 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Sandro Tonali dan Rafael Leao. Berkat hasil ini, Milan untuk sementara menempati peringkat 4 klasemen dengan 6 poin. Sedangkan Cagliari menduduki peringkat 14 dengan 1 poin. Laga sudah berlangsung seru sejak awal babak pertama. Milan membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat eksekusi tendangan bebas indah yang dilakukan oleh Tonali. Skor ini hanya bertahan 3 menit karena De Jong sukses menyamakan kedudukan setelah sundulannya meneruskan dari asis João Pedro yang gagal diantisipasi oleh Mike Maignan. 2 menit berselang, Milan kembali memimpin setelah tembakan keras yang dilepaskan oleh Rafael Leao dari luar kotak penalti mengenai Brahim Diaz dan berbelok arah menjadi gol. Keunggulan Milan bertambah pada menit ke-24. Kali ini giliran Giroud yang mencatatkan namanya di papan skor lewat tambahan first time meneruskan assist dari Brahim Diaz. Memasuki menit ke-41, Kevin Strootman melakukan handball di kotak terlarang. Milan pun mendapatkan hadiah penalti yang dituntaskan menjadi gol oleh Oliver Giroud. Skor 4-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Milan sedikit menurunkan tempo permainan mereka. Meski demikian, Cagliari tetap tak mampu memanfaatkan situasi untuk menipiskan jarak. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor 4-1 untuk kemenangan Milan pun menjadi hasil akhir laga ini. Menang tipis, Wolverhampton takluk oleh Manchester United. Manchester United memperoleh 3 poin dari lawatannya ke markas Wolverhampton dalam ajang Premier League minggu kemarin malam. Klub besutan Ole Gunnar Solskjaer memenangkan pertandingan dengan skor tipis 0-1. Pertandingan sudah berlangsung sengit sedari awal ketika laga baru berjalan 6 menit. Wolves hampir unggul di mana sepakan Trincao nyaris membuat gawang Manchester United bergetar. Untungnya ada Aaron Wan-Bissaka yang mampu menghentikan bola sebelum melewati garis gawang. Wolves menyerah secara bertubi-tubi di awal permainan. Sayangnya semua upaya mereka tidak pernah berakhir di jala gawang Manchester United.
Manchester United mulai mengontrol setelah pertandingan berlangsung setengah jam. Pada menit ke-38, Bruno Fernandes sukses menjebol gawang Wolves dengan memanfaatkan assist dari Paul Pogba. Sayang, Bruno terlanjur terjebak offside. Sebelum memasuki injury time, Manchester United mendapat peluang lagi dari aksi Mason Greenwood. Pemain berusia 19 tahun itu melepaskan tembakan menggunakan kaki kiri yang hanya meleset sedikit dari gawang Wolves. Skor bertahan 0-0. Wolves melakukan tekanan di awal babak kedua. Manchester United sanggup meminimalisir serangan tuan rumah sehingga tak banyak peluang emas yang tercipta di momen-momen ini. Manchester United mendapatkan peluang pada menit ke-58 di mana Fernandes melepaskan umpan melewati belakang Jadon Sancho dan disambut dengan sepakan oleh Fred. Namun tembakannya mengarah tepat ke tangan Jose Sa. Pada menit ke-69, Wolves melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat De Gea harus bekerja keras. Pertama, ia menghentikan sundulan dari Romain Saiss. Bola kembali mengarah ke Saiss yang langsung melepas tembakan namun mengarah tepat ke De Gea. Bola lalu disapu bersih oleh Harry Maguire dan Wan-Bissaka. Manchester United berhasil memecahkan kebuntuan. Mason Greenwood mendaftarkan namanya di papan skor pada menit ke-80. Menusuk dari sisi kiri pertahanan Wolves, ia kemudian melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dibendung oleh Jose Sa. Manchester United sementara unggul 1-0. Sisa 10 menit ditambah injury time tak mampu dimanfaatkan oleh Wolves untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 dan Manchester United berhak mendapatkan 3 poin keduanya di pentas Premier League musim ini. Real Madrid ancam PSG jika tidak mau jual Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain mendapatkan ultimatum dari Real Madrid. Mereka diancam jika menolak melepas Kylian Mbappe. Real Madrid terus memaksa membeli Kylian Mbappe dalam sepekan terakhir. Los Blancos ingin itu terwujud sebelum bursa transfer pemain ditutup. Madrid sebetulnya masih bisa mendapatkan Mbappe di musim depan, bahkan secara gratis di mana mereka berhak untuk membicarakan prakontrak pada Januari 2022. Akan tetapi Madrid agaknya tak mau menunggu lama, bahkan mereka telah menyodorkan dana mencapai lebih dari 150 juta pound sterling kepada PSG. Media Prancis Le Parisien mengklaim kalau PSG dipaksa untuk menyetujui penawaran Real Madrid tersebut. Real Madrid disebut-sebut mengancam PSG jika enggan melepas sang striker. Mereka takut ketika Mbappe sudah ikut TC bersama timnas Prancis, kans untuk meneruskan negosiasi dan tes medis tertutup sudah. Didier Deschamps di sisi lain menegaskan bahwa ia siap mengakomodasi kebutuhan klub-klub yang masih berkutat dengan negosiasi transfer tak terkecuali Mbappe. Direktur olahraga PSG yaitu Leonardo masih tetap pada pendiriannya, yakni tak akan melepas Mbappe dengan harga berapapun. PSG kabarnya melabeli Mbappe di angka sekitar 188 juta pound sterling. Kurang dari itu, manajemen klub tak akan bersedia melepasnya. Pada saat bersamaan, Mbappe urung menyepakati kontrak baru dari PSG. Ia disebut-sebut berhasrat ingin membela Madrid sehingga tarik ulur terus terjaga sampai detik ini. Di tempat lain, pelatih PSG Mauricio Pochettino secara terbuka mengatakan bahwa tak ada satupun pemainnya yang memberitahukannya ingin pindah klub.